Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang sistem operasi. Sistem operasi kalau misalnya kita cek di kelas 11 ASJ itu silabusnya seperti ini ya. Administrasi sistem jaringan. Di minggu pertama itu pertemuan pertama itu menginstalasi sistem operasi. Jadi kita di sini nanti akan menginstal sistem operasi baik itu Linux sama Windows. Kemudian yang kedua mengkonfigurasi DHCP server, bagaimana kita memberikan DHCP di klien. Jadi kita setting IP-nya secara otomatis. Kemudian yang ketiga kita mengkonfigurasi FTP. Yang keempat remote server. Tapi nanti antara nomor 1 dengan 4 itu berkaitan, ada sedikit penambahan. Yang kelima, mengkonfigurasi file server. Nanti di Debian-nya kita pakai Samba. Kemudian web server, kemudian DNS, database, dan mail server. Jadi di kelas 2 itu kita akan mempelajari tentang 9KD. 9KD ini. Oke, kita langsung saja. Di sini ada tutorialnya tentang instalasi Debian 95 di VirtualBox. Oke, kita akan masuk ke VirtualBox, kita create yang baru. Kita create Debian 2020. Kebetulan saya menggunakan Linux, kemudian tipe versinya saya menggunakan Debian 64. Oke, kita langsung next. Kemudian kebetulan saya menggunakan RAM sekitar 4 GB 12, jadi saya coba menggunakan 4 GB supaya lebih cepat nanti. Kemudian kita create virtual hard disknya. Hard disk tipenya kita menggunakan VDI. Kemudian physical allocation server. Kemudian ini saya akan arahin padnya ke 11 TKJA. Kemudian ke sini aja. Oke, saya save. Kemudian hard disk yang saya gunakan itu 100 GB. Kemudian saya create. Langkah yang kedua, kita akan setting networknya. Kita akan menggunakan dua interface. Yang pertama, karena saya koneksinya menggunakan internet, saya akan bridge. Yang kedua, ke klien nantinya, supaya bisa connect ke klien, saya menggunakan host only adapter. Oke, itu langkah-langkahnya. Kemudian kita start. Nanti akan muncul pop-up tentang kita memasukkan CDOS-nya. Jadi CDOS-nya ini kita arahkan ke Debian 9.5. Nah ini. Oke, file ISO-nya 9.5. Kemudian kita start. Nah, tahapan di sini ada menggunakan grafik, berarti dia di sini menggunakan GUI. Kemudian tahapan yang kedua install, dia berbasis text, kemudian advanced option, help, dan instalasi with specific synthesis. Kita menggunakan yang kedua. Kita server itu dia lebih bagus itu kita menggunakan teks supaya lebih mudah di remote-nya. Oke, kita menggunakan yang kedua, basisnya teks. Oke, di sini ada muncul bahasa yang kita gunakan, ini bahasa Inggris. Biarpun ada nanti bahasa Indonesia, kita biarkan nanti terjemahnya dia agak aneh. Kita pilih bahasa Inggris saja. Oke, kemudian teritorial areanya kita masuk negara Asia. Kemudian kita pilih letak negara kita, Indonesia. Kemudian lokasi setting kita pilih United States. Keyboard yang kita gunakan bahasa Inggris. Kalau kita gunakan nanti bahasa Arab agak aneh nanti terjemahnya. Oke, kita tunggu prosesnya.
Sekilas tentang Debian 9.5. Kita bisa download Debian 9.5 di Kambing UI. Biasa saya ngedownloadnya di sini. Nah, kita pilih aja ISO-nya 9.5. Nah, ini 9.5 yang ini, jangan yang live. Kemudian AMD i386 atau AMD, coba kita back. AMD kemudian kita pilih listnya di PD. Kita coba cek ini, masih proses. Ternyata si Kambing UI nya server sananya itu lagi down. AMD 64 apa yang di sini itu, ya udah 95 AMD di PD 95 di PD 1.iso. Cari yang filenya yang .iso. Nah ini, sorry, ISO di PD. Yang ISO di PD ya. Oke, di sini dia akan muncul pop-up tentang network. Ini interface yang tadi yang kita setting. Kita pilih yang NPOS 3. NPOS 3 itu kalau di VirtualBox, kalau di VMware ENS33. Kita pilih yang paling atas. Nah, tahapan sampai sini kita akan go back karena kita akan setting IP-nya secara manual. Nah, IP address di sini menentukan sesuai dengan apa yang di sini. Kita ambil satu network dengan yang ada di sini. Ini kita cek statusnya. Kita detail 192.168.100 sekian, 100 250 kan. Gateway-nya ke 1. Nah, 192.168.100 saja. Netmasknya /24, gateway-nya ke 1, kemudian servernya juga ke 1. Kemudian nama hostname-nya saya ganti nama kita sendiri. Domain name-nya kosongin. Kemudian root password-nya kasih password. Kemudian ulang lagi passwordnya. Kemudian nama login usernya boleh samain dengan yang tadi. Kemudian passwordnya juga boleh samain dengan root. Oke, kebetulan kita ada di Jawa Barat. Kita milih Western zonanya.
Nah, oke. Yang di tahapan ini harddisk yang saya gunakan, saya akan gunakan semua. Nanti yang di tugasnya itu pakai manual. Saya gunakan semua. Kemudian all file one partisi. Nah, di sini dia ada primary sama logical. Extended 4 sama swap. Jadi ada 2 partisi dia. Nah, di sini dia bilang apakah ini benar, kita pilih yes. Kita tungguin. Nah, yang untuk yang tadi yang di PD itu dia yang ini yang di download AMD 64. Coba kita cek di sini ya. Yang di ISO. Nah, 95. Oh, ini kebetulan i386 ya. i386 berarti yang tadi yang ISO i386 yang ini. Kemudian ISO DPD-nya. Ketahuannya itu ISO dari sini, i386 dari sini. Kalau yang tadi kan AMD. Nah, i386 di PD1 2, tiga-tiganya di download. Tuh, kita ambil dari index of kambing UI. Jadi repositorinya si kambing UI kita download. Oke, ini tadi proses instalasinya. Kita pilih install, kemudian negara teritorial, pilih Indonesia, negara bagian, keyboard yang kita gunakan, kemudian Debian, konfigurasi manual, setting IP-nya secara otomatis, secara manual, hostname-nya, nama domain kosongin, masukin password root, ulangi password root kembali, nama usernya, kemudian seleksi nama kota, kita termasuk Jawa. Nah, di sini dia menggunakan manual, kalau tadi saya menggunakan semuanya. Ini tugas. Nah, ini dibagi 200 GB dibagi menjadi 100 GB. C-nya, primary-nya begini, mount point-nya extended 4, kemudian free space-nya, swap-nya 4 GB, logical. Nah, ini untuk datanya itu 110/data. Finish. Di sini ada 3 partisi, extended 4, swap sama extended 4. Kita pilih yes, habis itu kita keluarin CD-nya. Ini kita tungguin. Kalau misalnya keluar dari VirtualBox itu ada bacanya right control, jadi kontrol yang ada sebelah kanan. Nih, baru bisa kita gerakin yang di sini. Oke. Itu tahapan untuk instalasi.
Jadi kita akan menginstal sistem operasi baik itu di Windows sama di Linux. Jadi sesuai dengan KD-nya ini tahapannya instalasi sistem operasi itu seperti apa, kemudian harus jalan, kemudian yang kedua di Windows-nya cara instalasinya juga seperti apa proses instalasinya. Oke, 97% hampir selesai. Tunggu sampai dia 100%. Intel. La 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 la. La 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 la. Oke. Scan another CD or DVD nggak usah. Kita pilih no. Kemudian network mirror, gunakan network mirror, kita pilih no aja. Upgrading software. Belum sholat isya. Bentar lagi sholat. Selesai instalasi video yang pertama. Participant in the packet research survey, pilih no. Oke, di sini kalau misalnya kita ya kasih bintang yang ini, dia akan basisnya GUI, tapi kita tidak menggunakan GUI biar lebih ringan. Print server kita tidak gunakan SSI ya. Kemudian kita pilih continue. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada intinya sistem operasi itu kita install sesuai dengan tipe OS yang kita gunakan. Kebetulan kita menggunakan Linux. Linux itu juga banyak, ada Debian, ada SUSE, ada Zimbra, ada Red Hat. Nah, kebetulan kita menggunakan Debian 9.5. Terakhir itu adalah di tahun ini Debian 10.
Oke, install group loader, kita pilih yes. Kemudian kita pilih yang kedua. Oke, kita pilih continue. Kita login, kita masukin passwordnya. Oke, kita masuk ke supervisor. Oke, kita clear. Kemudian IP address. Habis itu kita coba remote dengan menggunakan SSH. Kita load IP-nya tadi 100.100 yang ini. 192.168.100.100. Kita open. Oke, echo 1 2 3. Oke, kita clear. Nah, ini IP address. Nah, endpost 8 ini IP addressnya belum ada. Kita coba masuk menggunakan nano, editor nano, network interface. Ada di folder etc, network sama interface. Kemudian yang ini kita akan di bawah sini ada keterangan Ctrl G help, Ctrl X exit, yang tanda kurung siku itu berarti kita pencet Ctrl, read, where is, replace, Ctrl cut, Ctrl U. Jadi kita pakai yang Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U. Kemudian dia perbaris dia kalau Ctrl K itu, Ctrl U. Nah, di sini kita ganti menjadi endpost 8. Endpost 8, kemudian yang ini endpost 8. Kemudian IP addressnya ini nanti menyesuaikan absen. Saya coba absen 100.100.100/24. Habis itu kita save. Kemudian kita clear, kita reboot. Oke, nanti dia akan restart. Kita tungguin up lagi. Habis itu kita remote lagi. Nah, ini kalau udah sampai sini bisa kita remote. Nah, kita cek IP addressnya yang endpost 3, IP-nya 100.100, yang endpost 8 IP-nya 10.100.100. Kita clear. Nano etc network interface, salah. Di sini harusnya 100.100 ya. Kurang 0.1. Ctrl X, yes. Habis itu kita reboot.
Coba kita setting dulu ininya, colornya, use system setting, appearance, tulisannya berapa ya, italic aja, kemudian kita menggunakan 16. Oke. Kemudian CSN kita save lagi, kemudian kita open. Oke. IP address, nah udah 100 ya. Oke, kita clear. Kita clear. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah dasar. Kalau misalnya kita ls, list artinya belum ada. Kemudian kalau misalnya kita membuat satu file, itu perintahnya touch test.txt. Kemudian ls, nah ada ls min al, min all, itu artinya ini yang titik-titik di depan ini berarti file terhidden. Yang ini di depannya min rwx rrrr. Nah ini artinya ada. Kalau min di depannya itu berarti file. mkdir test. Kita ls, ada dua foldernya, itu test sama test.txt. Apa bedanya? Kita cek ls min al. Nah kalau folder test ini hurufnya di depan D, directory berarti. mkdir itu make directory, artinya kita membuat folder. Kalau di depannya min berarti itu artinya file, dengan perintah tadi touch. Nah kita clear. Kita ls min al. Nah bagaimana sih si test.txt ini kita akan rubah. Ini rwx jadi 3 digit. Artinya adalah ketika saya merubah chmod 777 test.txt, ini hasilnya seperti apa? Kita cek. Nah di sini dia rwx. Jadi 77 itu berarti 7 itu R itu sama dengan 4, W sama dengan 2, X nya sama dengan 1. Nah kita buktiin. Kalau misalnya kita menggunakan chmod 775 misalnya, berarti 5 itu berarti R nya aktif, X nya aktif, 2 nya nggak ada. Ini kan 4 tambah 1 5, berarti test.txt. Kita ls min al. Nah di sini dia r min x, karena 2 yang di sini kan, di sini angka 2 nih, di sini 4 tambah 1 sama dengan 5. Kita clear. Nah kalau misalnya itu kita chmod menjadi 4 aja, 4, kemudian ls min al. Nah di sini dia r min min. Oke, itu chmod. Kemudian kita mau melihat script man ls, artinya apa sih? ls sama dengan list directory, min a min al. Nah kita bisa lihat ke bawah ini, enter, kita enter min b min c, itu optionnya. Nah kita bisa keluar dengan press H atau Q. Kita keluar. Kemudian health. Nah health ini di sini juga kita bisa clear sampai situ. Oke. Kemudian itu sedikit untuk tugasnya, untuk perintah dasar. Nah untuk selanjutnya adalah ini di PD, ini tugasnya PT Jolo.
Mereka mau. Oke. Ini harddisknya kita pakai putih, kemudian tugasnya kita coba cek di sini. Kita coba di sini. Buatlah langkah-langkah instalasi Linux Debian dengan menggunakan 3 partisi. Yang extended 4, 100, swap 8, data 100, kemudian extended 3. Oke. Tuliskan perintah dasar Linux minimal 50 buah. Tuliskan langkah-langkah tersebut pada blok masing-masing. Kemudian cloning harddisk yang sudah ada. Kemudian buat namanya menjadi mesin DNS. Oke, mungkin itu. Sampai di situ tugasnya untuk hari ini. Proses instalasi udah selesai. Demikian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan tetap semangat. Oke, thanks. Jangan lupa like dan subscribe.